Gue waktu 17 tahun, 18 tahun, bahkan mungkin masih tahun lalu ya, gue selalu banyak bertanya-tanya tentang apa yang gue sedang kerjakan. Apakah yang gue kerjakan itu benar dan apakah yang gue kerjakan itu sesuatu yang gue cintai. Tapi jawabannya adalah gue nggak perlu buru-buru untuk tahu semua jawabannya. Gue tuh orang yang gerasak-gerusuk ya, gue cepet orangnya. Gue akan kasih tahu bahwa tenang ya, lu yang masih bocah nih, lu masih kecil nih, lu nggak perlu tahu semuanya. Kadang dulu gue mikir apakah gue itu adalah seorang investor yang paling jago, tapi gue ngerasa waktu itu seumur gue, kayaknya Warren Buffett itu udah lebih muda mulai dari gue waktu dia invest Coca-Cola. Kayaknya gue adalah seorang investor yang nggak sejago Warren Buffett. Dan kalau kita ngomongin soal media, ya gue mungkin nggak seperti orang-orang jago banget yang udah bikin apa campaign-nya Coca-Cola atau yang lain. Atau di bidang-bidang yang lain gitu. Tapi waktu yang akan berikan nanti jawabannya semua. Jadi lu nggak perlu harus langsung tahu gitu, fokusnya di industri apa, lu jagonya di mana. Kadang nanti lu akan ketemu yang namanya 2 dunia. Contohnya, gue adalah seorang investor yang handal, tapi nggak semua investor itu bahkan bisa ngomong di depan kamera seperti ini, seperti gue. Jadi itu adalah 2 dunia yang gue gabungin ya. Satu dari dunia investasi, satu dari dunia media. Nah, orang yang bisa gabungin 2 dunia ini, gue kasih contoh lagi. Elon Musk adalah seorang engineer yang handal. Dia bisa bikin perusahaan seperti SpaceX, dia ngerti teknisnya dari Tesla, humanoid robot, Neuralink-nya dia ngerti. Dia engineer yang hebat, tapi dia adalah seorang salesman yang lebih hebat lagi sebenarnya. Jadi kalau Elon Musk kalian suruh gua nih analisa, dia itu bukan fully engineer. Dia mungkin engineer-nya 30%, 70%-nya adalah sales. Atau misalnya Jeff Bezos, dia adalah dua, dia adalah orang sistem dan dia juga adalah sebuah engineer. Jadi banyak orang-orang terkaya di dunia itu yang berhasil menggabungi yang gue sebutnya dua dunia ini. Kadang ada yang bahkan tiga. Lu fokus di satu aja gue bilang lu bisa jadi yang terhebat. Lu bisa jadi orang yang sukses, lu bisa jadi orang yang kaya. Tapi jawabannya lu harus lihat apa yang kira-kira lu jago, apa yang sebenarnya orang lain bilang lu jago. Bukan dari diri lu sendiri tapi dari orang lain. Jadi jawabannya adalah waktu, nggak usah buru-buru. Misalnya lo lagi mencari, ya kan, masih bingung, lu kadang masih ngerasa apakah ini hal yang harus gua kerjain? Tenang ya, gua kasih tau lu tenang, nggak usah buru-buru. Gua pas masih umur 17 tahun ya, gue mikir bahwa uang itu adalah segalanya. Jadi apa-apa tuh uang, uang, dan uang. Tapi gue pengen kasih tahu ke kalian semua yang masih mulai ya, gue paham kalian nonton gue ini kalian pengen sukses, tapi kalian harus paham, uang tuh bukan sebuah tujuan akhir, tapi uang itu adalah sebuah alat. Percuma ya, uang itu nggak bisa untuk terlalu banyak hal juga sebenarnya. Kalau lu mau ngomong gue di posisi gue sekarang, sama kita ngomong konglomerat, yang mungkin disebut misalnya sembilan naga, itu secara kehidupan, itu tidak banyak yang berbeda. Tapi mereka itu bisa tolong jauh lebih banyak orang dibanding gua. Kalian paham dengan apa? Buka lapangan pekerjaan. Perusahaan-perusahaan mereka tuh perusahaan yang mengemploy ribuan bahkan ratusan ribu karyawan. Kalau secara lifestyle mungkin gua rasa nggak terlalu berbeda ya. Gue bisa beli mobil yang mereka beli, gue bisa punya tempat tinggal yang mereka punya, gue bisa punya semua yang mereka punya. Kalau kita ngomongin secara egois diri sendiri. Tapi kalau untuk ke masyarakat, mereka jauh lebih banyak.